Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Ma'asyiral muslimin ibadallah. Kembali kita membaca usul salasah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi Al-Azdi rahimahullah. Dan kita sudah menyelesaikan misalnya berkaitan dengan anwar ibadah, jenis-jenis ibadah. Dan yang pertama yang kita baca adalah tentang doa. Kesimpulannya adalah bahwa berdoa itu merupakan ibadah yang paling tinggi. Karena disebutkan oleh Nabi kita alaihi wasallam bahwa doa wal ibadah. Doa wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Adapun apa hadis doa maupun ibadah perselisihan disahikan. Tapi intinya sifatnya adalah mendukung, menjadi syawahid, menjadi penguat bahwa yang namanya doa adalah ibadah. Oleh karena itulah, karena doa ibadah maka tidak boleh kita berdoa kepada selain atau bahkan menyertakannya di dalam doa yang kepada Allah, disertakan doa itu permohonan itu kepada selain Allah. La malakul muqarrabun, tidak kepada malaikat yang didekatkan, wala nabi dan tidak kepada nabi yang diutus. Sehingga seruan-seruan ya Allah, ya Rasul, maka ini adalah bentuk kesyirikan, tidak boleh. Karena Rasul tidak bisa mengabulkan doa. Yang berhak mengabulkan dan bisa mengabulkan doa itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu keyakinan kita. Keyakinan kita kaum muslimin sejak zaman dulu seperti yang diajarkan oleh Nabi-Nya alaihi wasallam. Tidak kepada malaikat, sehingga tidak ada lafaz yang menyuruhkan kepada malaikat untuk memohon, walaupun Jibril sekalipun. Ya, malaikat yang paling mulia, Jibril, yang memiliki kekuatan yang sangat dahsyat pun tetap tidak boleh diseru untuk kita memohon kepada. Ya Jibril, kabulkanlah doa saya. Atau ya Jibril, sampaikanlah keinginan saya kepada Allah. Tidak ada dan tidak Jibril tidak memiliki kemampuan. Demikian juga nabinya, ya Rasulullah sampaikan baliklah qasidana, sampaikan apa yang kami maukan, yang kami maksudkan. Ini pun perkara yang tidak boleh kita lakukan. Inilah akidah yang ditanamkan oleh Nabi kita kepada umat yang sekarang mulai nampak keterasingannya hal yang seperti aneh. Bukankah malaikat adalah makhluk yang mulia yang dekat dengan Allah? Bukankah Nabi adalah kekasih Allah? Kenapa tidak boleh kami melakukan seperti itu? Maka kita katakan itulah haknya Allah. Hak Allah tidak boleh diberikan kepada makhluknya. Sebab hak mengabulkan doa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk tidak bisa mengabulkan. Inilah ma'asyiral muslimin ibadallah yang seharusnya kita pahami. Oleh karena itu banyak syubhat di tengah-tengah masyarakat kita tentang kebolehan untuk berperantara kepada makhluknya dalam rangka untuk dikabulkannya doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan filosofi birokrat, filosofi pejabat dan lain sebagainya, maka semuanya adalah merupakan akal-akal atau dzon, ya, hanya dugaan-dugaan saja. Kalau kita mau bertemu dengan para pejabat, hendaknya kita melalui ajudannya, melalui orang-orang dekatnya. Ada batil permisalan yang seperti bahkan ma'ruf di tengah-tengah masyarakat itu beberapa tahun yang lalu atau katakan pada masa-masa sekarang ini ada kondisi-kondisi seperti itu yang memang ditanamkan di tengah-tengah masyarakat kita. Dan tidak ada dalil kecuali hikayat-hikayat. Yang anehnya hikayat itu dijadikan hujah.
Ini bukan perkara khilaf saja ma'asyiral muslimin pada. Karena dianggapnya ini kan khilaf para ulama, yang ini membolehkan, yang ini tidak membolehkan. Yang tidak membolehkan itu dari Wahabi, sedangkan yang membolehkan itu dari Ahlul Bait. Dari mana cara berpikir seperti itu? Tidak ada. Hanya istilahnya berlindung alasan dibalik khilaf, dibalik perselisihan. Tidak ada perselisihan. Kalau perselisihan itu, khilaf itu, ada yang keterangan dalilnya, ada yang ini pun bawa dalil. Mana yang lebih kuat? Begitu kan? Seperti misalkan contohnya dalam perkara ruqyah. Meruqyah. Boleh tidak orang meruqyah? Dikatakan yang dalilnya ada, boleh. La ruqyah illa hikmah. Ya. Wal ain. Dalam riwayat lain seperti itu. Tidak ada ruqyah kecuali untuk penyakit yang panas dan kena ain. Ain itu seseorang yang melihat apa yang dia sukai atau yang dia tidak sukai, akan kemudian timbul rasa sakit pada anak kecil, ada hewan-hewan dalam keadaan sakit bahkan sampai menimbulkan kematian. Nah, ketika terjadi gejala seperti itu, kita boleh meruqyah. Itu hadis ada. Ya, hadis dari Asy-Sya'bi sebagaimana dialog antara yakni Sa'id bin Jubair dengan muridnya. Ya. Itu bisa lihat di kitab Tauhid atau di kitab-kitab yang berkaitan dengan masalah itu. Ada tentang 70.000 manusia yang masuk ke dalam surga tanpa dihisab dan tanpa diadab. Maka dijelaskan mana yang lebih kuat dari hadis ini. Ternyata ada hal yang lebih kuatnya adalah tentang hadis 70.000 itu tadi. Yaitu orang-orang yang tidak dikai, yang tidak minta diruqyah. Dan ya tidak maqtuyun. 3 perkara ini yang kata Rasulullah SAW, barang siapa yang tidak melakukannya, dia akan masuk dalam golongan orang-orang yang masuk ke dalam surga tanpa dihisab dan tanpa diadab. Peminta diruqyah. Terjadi perselisihannya adalah bukan hukum ruqyahnya, bahwa hukum ruqyahnya boleh, tapi hukum meminta diruqyah. Ini yang tidak boleh. Ini yang akan terhalangi. Bagaimana orang-orang yang melakukan ruqyah boleh? Dia boleh dengan hadis tadi. Tapi kalau yang meminta diruqyah ini yang tidak boleh. Di situ akan ada dalil-dalilnya. Yang ini lebih kuat, yang ini yang lebih katakanlah kuat, dan ini yang lebih kuat. Sedangkan dalam perkara meminta kepada selain Allah, tidak ada hadisnya yang membolehkan. Mana khilafnya? Ternyata khilafnya dari hikayat yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Tentang ada seorang yang sepeninggal Nabi, ada seorang Arab Badui datang. Kemudian ingin menemui Rasulullah SAW. Disebutkan bahwa Rasulullah SAW sudah tidak ada, sudah dikurung. Maka dia bertanya, mana kuburannya Nabi? Maka ditunjukkan kuburan Nabi, dia datang ke sana, di kamarnya Isa, kemudian dia istilahnya berkeluh kesah di kuburan Nabi. Itu hikayat, tidak ada dalilnya. Dalil sahih tidak, masih dipertanyakan. Karena Ibnu Katsir menyebutnya haka, dihikayatkan. Orang jadi hikayatkan, dijadikan pegang, ini lihat, di tafsir kalian juga ada. Tidak, Ibnu Katsir tidak salah, hanya menjelaskan dihikayatkan. Sahih tidaknya, para peneliti di kemudian hari, ternyata kisah ini adalah merupakan dongeng, hikayat. Sedangkan hadis-hadis yang kuat, yang Rasul melarang untuk meminta kepada Allah, demikian banyaknya membanjiri kita kaum muslimin. Tapi anehnya yang seperti ini ditinggalkan, bahkan disebutkan ini kan perbedaan pendapat. Tidak ada perbedaan pendapat. Itulah ma'asyiral muslimin. Karena salah kita meminta kepada selain Allah, maka jatuhnya pada kesyirikan. Dan hebatnya syaitan, iblis itu adalah menampilkan figur-figur, bukan figur-figur jahat. Yang orang-orang datang tidak. Tapi figur-figur orang yang soleh, orang-orang yang dikenal ya, sebagai abid hamba Allah, maka manusia kemudian datang. Allah kepada Nabi saja boleh, kenapa kepada orang-orang soleh? Bahwa para pewaris Nabi tidak boleh. Itu lihat pintu masuknya di situ, pintu masuk khilaf. Maka kita katakan tidak ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Tidak bolehnya untuk
meminta atau berdoa kepada selain Allah dengan dalih apapun, apakah dalih perantara dan lain sebagainya. Bahkan hakikatnya dari perantara itu sendiri sebagai kesyirikan yang nyata. Sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Quran, "Ma na'buduhu illa liqarribuna ilallahi zulfa." Tidaklah kami meminta kepadanya melainkan dengan perantara itulah kami mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang musyrik. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin kepada Allah, poin ini senantiasa saya ulang-ulang untuk keselamatan kita semuanya. Karena sudah demikian masifnya amalan-amalan seperti di tengah-tengah masyarakat kita. Terkadang kita sering tidak peduli. Masyarakat kita sering tidak peduli. Ributnya urusan-urusan khilaf, urusan-urusan fikih saja. Yang ini mungkar, yang amalan-amalan fikih. Amalan-amalan fikih, amalan-amalan yang di situ kita boleh berlapang dada. Tapi kalau yang ini justru mereka tidak istilahnya kebalik-balik. Hal yang kita tidak boleh berlapang dada, malah orang kemudian menganjurkan untuk berlapang dada. Terjadi tanakut di tengah-tengah masyarakat kita. Disebabkan kurangnya ilmu. Disebabkan seruan-seruan kepada tauhidullah dianggap perkara-perkara yang diajarkan di tengah-tengah masyarakat kita berkaitan dengan prinsip-prinsip yang kita di sini harus kuat. Tidak ada katakanlah toleransinya dalam perkara tauhid. Karena kalau kita tidak melakukannya, mau tidak mau akan jatuh kepada kesyirikan. Ini luar biasa. Sungguh pun begitu, dalam proses penyampaiannya kita lebih harus hati-hati. Apalagi yang dilakukan oleh orang tua kita. Ya kan? Kalau misalkan masih mereka melakukan amalia-amalia seperti itu, nasihati dengan baik. Jangan sesajinya tendang, tendang orang tua kita dengan cara-cara yang baik. Kalau masih ada ritual-ritual tertentu, ya, katakanlah melakukan hal-hal seperti itu, kita berikan dakwah. Karena mereka adalah orang-orang tua kita, ya, saudara-saudara kita, kaum muslimin. Yang perkara ini adalah perkara disebabkan karena mereka tidak paham, tidak mengetahui. Makanya Rasulullah SAW benar-benar memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kaum. Ditawarkan oleh Malakul Jabal, malaikat yakni gunung. Ketika mereka menyakiti Rasul khairul anam, manusia terbaik disakiti. Kalau ada dai sekarang, kita jangan teman-teman bisa berdakwah, nanti kita akan, jangan, justru Nabi yang terbaik saja disakiti. Nah, orang kita yang grade-nya jauh dari Nabi dan para sahabat tidak mau seperti itu. Lihat para ulama kita bersabar menyampaikan hal ini. Sampainya tauhid kepada kita, sampainya dakwah sunnah kepada kita, hingga saat ini disebabkan karena sahabatnya, semangat dan tegarnya para ulama Ahlus Sunnah menyampaikan prinsip. Lebih-lebih lagi penulis yang kita baca, kitab yang kita baca ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi, rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati beliau dan juga keluarganya, anak cucunya, begitu berjasa besar. Dan beliau tegakkan dakwah tauhid ini dengan sungguh perjuangan yang luar biasa. Bukan hanya sekedar tetesan keringat, tetesan air mata, bahkan dengan tetesan darah, bahkan dengan meregang nyawa. Ya. Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Abdul Wahhab bin Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi, itu beliau masih muda, umurnya masih 35 tahun, bisa mensyarah kitab tauhid itu. Kalau antum baca kitab Taisir Ajijir Rahman, bukan Taisirnya Karimur Rahman yang tafsir Sa'di, Taisir. Syarah selain Fathul Majid juga ada syarah lain. Ini syarah yang disyarah oleh cucunya Syekh Wahid. Itu dibawa oleh penjajah dari Turki Utsmani. Kekhilafahan Turki Utsmani ditangkap di kota Syria, di antara ditangkap dulu.
Dibawa ke kuburan, dibunuh dengan cara apa? Diledakkan dengan bahan peledak. Bayangkan, bukan ditembak, bukan dipanah, diledakkan sehingga tercerai-berai tubuh. Syekh Abdurrahman bin. Maka disampaikan kepada bapaknya, orang bapaknya sudah tua sih. Bapaknya, bahwa anaknya telah diperlakukan demikian. Kalian dibunuh atau tidak dibunuh, dia pun akan mati. Tapi dakwahnya tidak akan berhenti. Faidahnya tidak akan berhenti, alhamdulillah sampai sekarang. Dan buahnya adalah tegaknya negeri tauhid. Itulah ma'asyiral muslimin kepada Allah. Bukan perkara yang gampang menegakkan dakwah tauhid. Terutama di tengah-tengah masyarakat yang sudah tidak mengenal lagi. Tidak bisa membedakan lagi mana tauhid, mana syirik. Tidak bisa membedakan lagi. Orang tidak tahu. Penyeru tauhid dikatakannya sebagai AS, aliran sesat. Wah, penyeru kepada kuburan, penyembahan kepada kuburan, kepada berhala-berhala, kepada dikatakan sebagai ahlu tauhid. Kebalik-balik. Makanya kita hidup di tengah-tengah masyarakat seperti ini. Di tengah situasi saat ini, benar-benar membutuhkan kesabaran. Membutuhkan istiqomah. Bukan perkara yang khususnya dalam perkara-perkara seperti ini. Loh, apa manfaatnya buat kita? Pertama, buat kita untuk menyelamatkan diri kita. Yang keduanya untuk masyarakat kita. Diterima, alhamdulillah. Ditolak, ya itu memang sudah dari dulu juga banyak ditolak. Iya, iya. Dakwah hak itu dari dulu. Bukan hanya zaman sekarang, sejak zaman para anbiya. Masalahnya kalau ditolaknya itu karena sikap kita yang jumud, sikap kita yang jaffa, sikap kita yang arogan dan lain sebagainya. Justru kita sedang mendakwahkan tauhid ini. Mendakwahkan sunnah yang orang merasa asing di tengah-tengah kehidupan masyarakat saat ini. Ini adalah perkara yang besar. Khairun min humri ni'am, kata Rasul. Kalau mereka mendapatkan hidayah disebabkan kau ini, maka sesungguhnya engkau lebih baik dari mendapatkan unta merah. Artinya mendapatkan fadilah yang luar biasa. Ini yang kita maukan, ini yang seharusnya para dai inginkan. Menyampaikan seperti itu, bukan untuk memperbanyak jumlah. Kita bukan partai yang harus mempersihkan jumlahnya sekian banyak orang. Tidak, 1-2 orang tidak masalah. Kan kita sudah ingat dari hadis-hadis yang sudah lewat. Uridat alayyal umam. Demikian kata Allah memberikan katakanlah yakni mujizat kepada nabinya untuk bisa melihat umat-umat yang akan datang dikumpulkan di yaumil qiyamah. Ada nabi yang bersama pengikutnya hanya sekian, lebih dari 10 sekian itu. Ada nabi yang pengikutnya hanya 2-3 orang. Ada nabi yang tidak ada pengikutnya belas sama sekali, sendiri. Itu. Apakah dakwah nabi itu gagal? Ya, bukan gagal, berhasil. Berhasilnya apa? Menyampaikan. Disampaikan sudah. Sampaikan belum perkara ini. Sudah, ya selesai sudah. Diterima, wabihi wa ni'mah. Ditolak, tidak mau, ya sudah. Kewajiban kita menyampaikan setelah kita mengetahui. Man alima syai'an falyaqul bih. Barang siapa mengetahui sesuatu, maka katakan dengan. Ya ini dengan menyampaikan. Balighu anni walau ayat. Sampaikan kepada walaupun 1 ayat. Sampaikan dalam artian ayat-ayat yang paling prinsip tentang tauhid. Maka sudah selesai penjelasan kita dalam masalah doa, sehingga diingatkan untuk diri saya pribadi dan juga untuk para kaum muslimin semuanya agar berdoa itu murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon itu hanya kepada Allah, tidak dengan menyebut-nyebut yang lain. Tidak menyebut nabi, tidak menyebut malaikat, wahai rasul, wahai malaikat, wahai alim fulan, wahai habib fulan, wahai wali fulan, maka tidak berhak nama-nama tersebut untuk disandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala tad'u ma'allahi ahad. Jangan kalian dalam hal berdoa menyertakan dengan sesuatu apapun. Siapapun, ahadun di sini adalah sesuatu yang jelas. Ya, sifatnya. Tidak siapapun. Ya, tidak siapapun, tidak nabi, tidak malaikat, tidak wali, tidak habib, tidak fulan wa alan, semuanya.
Nah, ya umukulamadu min dunillah. Umum segala sesuatu yang diseru selain Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah masyaallah muslimin ibadallah. Berarti selesai penjelasan kita. Akan kita baca dari jenis ibadah yang lain. Al-khauf wa anwa'i. Rasa takut. Khauf, takut, khawatir. Dan jenis-jenisnya serta dalil-dalil. Wa dalil khauf. Dalil khauf sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Surat Ali Imran. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'a wala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Innama dzalikumus syaitan. Sesungguhnya itulah seruan-seruan syaitan, bisikan-bisikan syaitan. Yukhawwifu awliya, menakut-nakuti para pengikut. Menakut-nakuti para pembebek. Awas. Kalau kamu belajar tauhid, kamu belajar sunnah, maka seluruh tunjuk akan mengarah kepadamu dengan menyebut bahwa kamu adalah Wahabi, kamu beraliran sesat, kamu tidak umum dengan apa yang ada pada manusia. Dibikin rasa takut, itu kamu. Benar tidak ini yang diomongkan ustaznya? Tapi kata orang-orang begini, kata orang begini, kata Kiai Fulan begini, kata Syekh Fulan begini, kata Ustaz Fulan begini. Bagaimana ini saya? Takut. Dibikin rasa takut, dibikin rasa gentar, dibikin rasa jerit, dibikin rasa sempit keadaan ini. Luar biasa. Maka Allah Subhanahu wa taala memberitakan keadaan mereka. Keadaan syaitanik. Kenapa? Syaitan berupaya untuk menghalang-halangi manusia dari jalan tauhid. Coba kita lihat. Kalau kita melihat sejarah Rasulullah SAW ketika dalam awal berdakwah, seruannya bukan mengajak untuk sholat turun, ya kan? Sholat enggak. Perintah sholat turun, ya, ketika Isra Mi'raj. Berapa tahun setelah kenabian Nabi, diutusnya Nabi? Nabi tidak menyuruh itu. Tidak pula disuruh untuk bayar zakat apalagi, puasa apalagi, tidak. Sholat aja tidak. Disuruhnya untuk apa? Bertauhid, la ilaha illallah, qul la ilaha illallah tuflihu, itu aja. Maka kata-kata la ilaha illallah, tidak ada ilah, maka ditiadakan sembahan-sembahan tadi. Dibersihkan keyakinan kita dari sesembahan tadi. Yang bisa kita memohon berdoa kepadanya, berlindung kepadanya, beristighosah kepadanya, berharap keselamatan kepadanya. Maka ditiadakan la ilaha illallah, hanya ditetapkan, diisbatkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu. Tapi luar biasa serangannya kepada kaum muslimin. Hanya mengucapkan la ilaha illallah. Seperti sekarang kalau orang teriak la ilaha illallah, tidak ada orang kan biasa saja. Ngapain itu orang teriak-teriak la ilaha illallah? Kenapa? Karena rata-rata sudah muslim yang sudah paham ucapan itu, walaupun secara makna orang mungkin perlu untuk tafsir lagi. Kamu paham tidak tentang makna ini? Itu perlu pelajaran yang lain khusus. Secara umum begitu. Lah kalau di Mekah orang mengucapkan la ilaha illallah, sudah. Inilah ma'asyiral muslimin yang diajarkan oleh Nabi, tapi mereka justru diperangi. Diusir, disiksa, turun tahu para budak-budak. Ya, hamba sahaya seperti Bilal, ya, seperti Sumayyah dan keluarganya. Nah, dan para sahabat-sahabat yang secara ekonomi lemah, secara status sosial lemah, maka mereka mendapatkan siksaan. Apa karena mereka sholat? Tidak. Apa karena sudah puasa? Belum. Apa karena mereka zakat, apalagi jihad? Belum. Hanya itu saja. Iblis tahu betul syaitan ini. Kalau mereka bertauhid, tidak melakukan kesyirikan, berarti dia tidak akan menjadi temannya kelak di yaumil akhir, di jahanam.
Kenapa? Karena yang melakukan kesyirikan itu tidak akan diampuni bagi pelakunya sebelum bertobat. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukan. Dan Allah akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendaki. Ustaz, ini terlalu ekstrim. Wah, kan gitu. Bukankah Allah Ghafurur Rahim? Kenapa? Allah itu Arhamur Rahimin. Kenapa? Kata siapa tidak diampuni? Makanya harus dengar ucapan para mufassirin. Kalau kita ucapkan ayat ini saja, ya betul. Menjustifikasi orang-orang yang melakukan kesyirikan di dunia dengan cara seperti itu tidak boleh. Yang dimaukan dari ayat ini adalah liqa'a rabbih. Jika bertemu dengan Allah. Kapan? Dia melahir. Belum bertobat dari kesyirikan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah ampuni dosa selain itu bagi siapa yang yang tidak melakukan kesyirikan tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. In syi'ta azabahu wa in syi'ta ghafarahu. Jika Allah kehendaki maka diazab. Jika Allah kehendaki pula maka diampuni. Di bawah kehendak kesyirikan tidak ada. Kapan itu? Diambil bukan di dunia. Kalau di dunia selama dia masih bertobat memohon ampun dan kemudian bertobat, maka Allah Ghafurur Rahim. Tapi ketika di akhirat nanti dia belum bertobat, pertanyaannya adalah kesyirikan itu dibikin oleh syaitan, oleh iblis, sesuatu yang membuat orang tidak akan bisa bertobat padanya. Dikarenakan amalan itu dianggap amalan yang baik. Makanya banyak syubhat. Bukan kesyirikan, syirik gampang mensirik-sirikan orang. Bukan seperti itu. Bukan syirik. Ini adalah bentuk pemuliaan kepada aulia Allah. Bentuk pengagungan kepada para ulama, orang-orang tua kita, orang-orang saleh. Anak-anak kemarin sore aja yang menyatakan kesyirik. Lihat. Syaitan berupa itu gitu. Dibikin sedemikian rupa. Kenapa pula? Karena dengan kesyirikan itu seluruh amal-amal yang dia perbuat itu hapus sama sekali. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Sungguh telah kami wahyukan kepada engkau Muhammad SAW dan kepada orang-orang sebelum engkau jadi para nabi. Barang siapa yang melakukan kesyirikan, la yahbatu 'amaluka. Hapus seluruh amalan. Ngeri kan? Sudah terhapus amalan, tidak diampuni dosanya. Jadi apa? Dia akan menjadi penghuni jahanam. Dan itulah yang dimaukan oleh siapa. Makanya seruan pertama, syaitan sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Yang pertama adalah kesyirikan. Yang kedua baru pada muhdatsul umur. Artinya kesyirikan yang pertama diserukan. Inilah kenapa syaitan berupaya untuk menggoncangkan hati-hati kita. Dzalikum syaitan, innama dzalikum syaitan. Demikian kata Syekh, menjadikan ini sebagai dalil tentang takut. Yuhawifu awliya, membuat rasa takut kepada para pengikutnya, kepada wali-walinya, ya, kepada orang-orang yang telah ditipunya. Wala takhafuhum, maka Allah menetapkan jangan kalian takut kepada mereka. Takhafuni in kuntum mu'minin. Takutlah kalian kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Syekh Fauzan hafizallahu taala memberikan komentarnya dari apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullah taala. Kata beliau, al-khawf naw'un min anwa'il ibadah. Yang namanya khauf, rasa takut itu jenis dari jenis-jenis ibadah. Wa huwa ibadatun qalbiyah. Dan karena ibadah
Ibadah apa? Ibadah badan? Bukan. Khauf itu ibadah hati. Rasa takut itu adanya di hati saja itu. Bukan orang nampak kayak musuh, ada hatinya takut. Ada. Nampaknya bom berani. Siap. Serbu. Padahal itu paling ciut sebenarnya. Kalau sendiri, udah. Ya, kayak kerupuk melepes. Ketika kebanyakan. Begitu. Maka ibadah hati sehingga tidak bisa ditampakkan orang ini berani saja. Belum tentu. Karena khauf itu adalah perkara hati. Ibadah qalbi. Bisa jadi dia hanya sekedar bersandiwara dan sebagainya. Maka dari khauf. Demikian juga khauf. Takut itu. Khasyah, khusyuk, ar-rughbah, penuh harap, ar-ruhbah, penuh jerit, ar-roja, tawakal. Kullu hadhihi ibadatun qalb. Semuanya adalah bentuk-bentuk ibadah hati. Kan kita sudah lewati pada pertemuan yang lalu. Ibadah itu ada dua jenis. Ibadah badaniah dan ibadah batiniah. Sama ini, batiniah atau qalbiyah. Karena sesuatu yang yakni tersembunyi dalam hati-hati kita. Al-khawf wa huwa tawaqqu'ul makruh. Wa huwa nau'an, khaufun ibadah wal khaufun tabi'i. Jadi khauf itu ada dua jenis kata beliau. Hafizallahu taala. Khauf yang sifatnya ibadah, khauf sifatnya tabi'ah. Kita harus bedakan. Khauf ibadah adalah hada sarafahu li ghairillahi syirkun. Yang apabila diberikan kepada selain Allah, maka itu adalah bentuk kesyirikan. Seperti misalkan wa dzalika bi anna yakhafa ghairallahi fi ma la yaqdiru alaihi illallah. Takut pada perkara yang sebenarnya tidak akan bisa dilakukan kecuali dengan ketetapan Allah, dengan ketentuan Allah. Orang nggak bisa. Membikin rasa sakit. Kamu sakit, kamu nggak ada. Atau misalkan nanti saya akan bikin orang ini sakit. Nggak ada itu. Ya, walaupun orang berbuat semuanya tetap kembali kepada Allah dengan bentuk misalkan sihir, seperti yang Allah sebutkan di dalam tentang Harut wa Marut itu ya. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Dan seterusnya dari surat itu, yang di sana tidak akan terjadi kecuali dengan izin dari Allah. Maka seseorang yang merasa nanti kalau saya akan begini, nanti akan timbul rasa takut sakit, nanti anak saya kena, nanti istri saya kena, kan ada yang seperti itu. Enggak mau, nanti istri saya kena balaknya, anak saya nanti apa ini ketika mau menjalankan tauhid, menjalankan sunnah, mau menjalankan ibadah. Waduh, macam-macam. Aku ngaji saja, ngaji tauhid, ngaji sunnah. Nanti kasihan anak istri saya. Nanti anak istri saya dibuli. Enggak ada urusannya. Belajar aja, takut-takut dibully dan lain sebagainya. Ada gitu. Ada, takut. Nanti saya dititeni oleh kantor. Wah, mau ikut aliran sesat. Aliran sesat apa? Orang belajar tauhid, belajar sunnah. Iya, takut. Luar biasa. Nah, yang takut-takut seperti ini bukan takut tabi'i, takut ibadah. Nanti bagaimana masa depan saya? Lah urusannya masa depan. Belajar agama urusannya masa depan. Ada tidak? Ada yang kayak gitu. Nanti dagang saya nggak laku. Urusannya ke dagang-dagang segala coba. Udah pekerjaan, udah dagang, udah keluarga. Takut ya subhanallah.
Takut apa ini? Takut ibadah. Lain dengan orang-orang yang berserah diri. Mau belajar apa? Saya ingin mempelajari agama ini. Belajar di mana gini? Nanti saya bertawakal kepada Allah. Allah ala kulli syai'in qadir. Saya berlindung kepada Allah, memperlindungkan diri saya dan keluarga saya semuanya. Saya berserah diri kepada Allah. Begitu. Nanti masyarakat anggapnya kalian adalah orang begini. Saya beragama bukan karena masyarakat. Saya beragama bukan karena fulan dan karena ingin dapat. Saya beragama ingin selamat dunia akhirat. Belajar tentang tauhid yang benar. Jadi bagaimana cara selamat? Orang-orang kan itu lihat bagaimana orang-orang soleh. Saya mengikuti apa yang Nabi bawa dan para saatnya membawa. Makanya setiap saya belajar saya bertanya, apakah Rasulullah mengajarkan? Apakah para sahabatnya membimbing? Apakah ada dalil-dalil yang dibawakan di dalam Al-Quran dan Sunnah? Dalil, nanya dalil semakin itu kurang ajar, nggak sopan. Lah sih, tanya dalil nggak sopan. Ada orang itu, ada. Ya subhanallah, ditanya dalil, bilang nggak sopan. Dalil itu penting. Dari awal kita belajar usul salasan begitu. Ini seperti di awal dari apa? Ma'rifatullah, ma'rifatun Nabi, ma'rifatun dinul Islam, bil adillah. Mengenal agama Islam dengan dalil. Apa kita harus semangat dalil? Saya sudah setua ini. Apakah dengan cara seperti itu, maka ma'asyiral muslimin ibadallah, kembali dengan apa yang sedang kita pelajari tadi. Kehabisan. Jadi jenis khauf yang sifatnya ibadah. Yang kedua disebutkan kama yaf'alu katsirun minal juhal, sebagai yang diamalkan orang-orang yang tidak mengerti. Yakhafuna ala hamilu zaujatihim amali atas kandungan istri-istrinya atau keselamatan anak-anaknya, minal jin, yakhafuna minas sihr, takut kepada perkara-perkara sihir, atau minal mauta, atau kepada orang-orang yang telah meninggal, bahwa orang yang meninggal itu bisa hidup lagi, bisa nakut-nakutin, ya, sebagaimana yang banyak di sinetron. Ya, dan itu beranu sekali sama anak-anak kita. Kalau mau ke belakang takut, tidur sendirian takut, ya. Oh takut, ini horor yang kayak gitu. Ini takut-takut yang hati-hati. Yang takut bukan tabiin, takut ibadah. Nah, begitu. Sedikit lagi, loncat. Nanti kita ulangi lagi soal perlu. Adapun yang kedua, khaufut tabi'i. Ketakutan yang sifatnya tabi'i, sesuatu hal yang naluri, hal yang biasa. Hal yang biasa. Wa huwa anta khafa min syai'in zahir yaqdiru ala ma takhafahu minhu. Ya. Takut terhadap perkara sesuatu yang secara zahir mampu untuk memberikan kepadanya rasa takut tersebut. Ya. Seperti takut kepada hewan-hewan buas, binatang-binatang yang berbisa, takut pada hal-hal yang sifatnya zahir nampak.
petir, kalau ada petir menyambar, takut tidak? Ya takut, jangan Allah mana petir tak lawan, nggak ada ceritanya. Banjir bandang ini. Lagi gak usah takut ayo. Jangan. Takut kepada peluru nyasar apa. Takut boleh tidak? Takut wajar dong tubuh kita akan tembus. Beda dengan mereka-mereka yang justru punya keyakinan-keyakinan tertentu. Insya Allah itu kita bahas. Karena butuh penjelasan. Demikianlah ma'asyar muslimin di mana Allah, mudah-mudahan ada manfaat dan faedahnya, dan mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita serta mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.